Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua yang ada. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi. Pada saat ini kita masih dalam kitab Matius. Dan kita akan fokus dalam pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai yang ke-28. Sekali lagi dalam Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28, di mana menceritakan kisah seorang perempuan Kanaan yang sangat membutuhkan belas kasihannya Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan. Bahkan mungkin pada saat itu, di tengah-tengah banyak orang, dia berteriak mungkin. Dia meminta pertolongan dari Tuhan. Karena anaknya yang kerasukan setan, dia sangat membutuhkan kesembuhan. Tapi kita melihat respon Yesus. Yesus sama sekali tidak menjawabnya, tapi apa yang dilakukan perempuan itu? Dia tetap terus saja berteriak sampai mungkin murid-murid merasa mungkin terganggu dengan adanya perempuan Kanaan itu. Sampai dikatakan dalam ayatnya yang ke-24. Ayatnya ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mereka rasa risih ketika adanya kehadiran perempuan Kanaan itu. Mereka meminta kepada Yesus agar Yesus mengusir perempuan itu dari tempat itu. Namun Yesus tidak seperasaan dengan murid-muridnya. Yesus malah menegur mereka. Pada saat itu mungkin tidak ada tanda-tanda dari Tuhan untuk hendak menolong perempuan itu. Tapi yang perempuan itu lakukan dalam ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia sudah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dia datang kepada Tuhan memohon belas kasihan dari Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin dalam sehari-hari, ketika kita mengalami setiap permasalahan kita sudah berseru kepada Tuhan, kita sudah datang kepada Tuhan, tapi mungkin kita belum melihat tanda-tanda dari Tuhan untuk hendak Tuhan merespon setiap seruan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bertekun dalam iman yang benar, artinya benar-benar kita percaya kepada Tuhan, benar-benar kita memiliki iman yang teguh, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saat kesulitan yang besar sekalipun, dan kelihatannya mungkin Tuhan tidak memperhatikan kehidupan kita, Tuhan tidak memperhatikan masalah kita, tapi inilah yang dinamakan ujian iman. Inilah keadaan yang yang dirasakan oleh perempuan Kanaan. Tetapi apa yang membuat dia tetap kuat? Dia meyakini bahwa Tuhan yang ada di depan dia itu adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara.
Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertanyaan bagi kita semua, apa yang sedang Bapak Ibu, saudara-saudari rasakan pada saat ini? Kesulitan ekonomi kah mungkin? Mungkin usahamu, engkau merasa usahamu tidak ada perkembangan, tidak ada yang namanya kemajuan, atau kesulitan pekerjaan apapun. Mungkin yang kita alami tidak sama persis, tidak sama seperti yang perempuan Kanaan itu alami. Kita harus tahu bahwa kemustahilan Tuhan itu dalam segala hal. Di sini kita melihat ada sebuah perjuangan agar anaknya memperoleh kesembuhan. Apa perjuangannya? Di tengah-tengah banyak orang, perempuan ini dia berani menerobos. Dia tidak malu-malu. Dia menerobos hanya untuk menjumpai Yesus. Bagaimana dengan kita? Apa perjuangan kita ketika kita mengalami permasalahan? Jangan hanya sekedar, oh saya sudah selalu berdoa setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap hari. Pasti Tuhan akan jawab kok, sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya tidak pernah absen ketika kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, yang kita lakukan itulah tidaklah cukup. Kita mungkin melakukan segala cara, tetapi percuma kalau kita selalu datang kepada Tuhan kalau hati kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak memiliki kerinduan. Kita mungkin datang ke tempat ibadah hanya sekedar rutinitas saja, tetapi kita tidak memiliki yang namanya kerinduan, haus untuk menikmati hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, pastinya itu akan membuahkan hasil yang baik. Dalam Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di kakinya. Ketika dia mendengar tentang berita tentang Tuhan, dia langsung datang kepada Tuhan. Dia tersungkur. Di situ ada dia merendahkan dirinya di depan kaki Tuhan. Artinya apa? Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan mengangkat kita dari permasalahan kita, dari kesulitan ekonomi kita, dari kesusahan apapun. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membebaskan kita dari segala sesuatu itu yang kita alami. Kembali dalam Matius 15. Kita lihat pada ayatnya yang ke-26 berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, kalau mungkin kita ada pada posisi saat itu, bisa saja kita memiliki sakit hati. Siapa yang tidak kecewa ketika dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing? Tapi perempuan Kanaan itu, dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati, dia tidak menyerah dengan kata-kata yang Tuhan sampaikan. Sebab iman perempuan Kanaan itu sungguh besar. Walau mungkin Tuhan telah mengulur-ngulur untuk menolongnya, dia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Hasil dari imannya menuai hasil, ia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Anaknya boleh disembuhkan oleh Tuhan. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa tantangan sebesar apapun jangan sampai membuat iman kita goyah. Kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, sebab ingat, kita manusia, kita makhluk yang terbatas, kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Dan jangan kita ingat harus, sebab Tuhan tidak akan pernah menutup mata akan setiap perjuangan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita.